Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang, Keramat, dan Soho. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang memelihara hidup kita. Kalau kita ada sampai dengan saat ini, semua karena kasih Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus terangku. Haleluya. Yesus terangku di siang dan malam. Dia juga gembalaku di tiap waktu. Yesus terangku di siang dan malam. Padanya ku boleh harap selamanya. Yesus terangku. Yesus terangku di siang dan malam. Dia juga adalah gembala Juga di setiap waktu. Haleluya. gembalaku di tiap waktu. Yesus terangku di siang dan malam. Padanya ku boleh harap selamanya. Padanya ku boleh harap selamanya. Padanya ku boleh harap selamanya. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami boleh berharap Tuhan. Hanya kepada Engkau Tuhan tempat harapan kami Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik Tuhan. Kami bersyukur memiliki gembala seperti Engkau Tuhan. Kami akan terus merasa tenang Tuhan. Terus ada damai Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan keberadaan kami di pagi hari ini Tuhan, kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan dan kesempatan yang indah kembali lagi Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan untuk kami datang beribadah kepada
kepada Engkau, menaikkan Tuhan setiap pujian penyembahan kami ke dalam hadirat Tuhan. Meskipun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa Allah tidak terbatas untuk menjamah dan mengurapi setiap kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kami percaya dalam ibadah di hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dunia tidak memberi jaminan atas hidup kita. Hanyalah Yesus perlindungan dan kekuatan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan, sungguh terbukti. Kita angkat pujian, hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Hanyalah Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus Sekali lagi, sendiri. hanyalah Yesus. Hanyalah Haleluya. Yesus sendiri yang jadi penghibur hati. Harta dunia keindahan tidak memberi kepuasan. Hanyalah Yesus sendiri. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Haleluya. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Allahku. Haleluya. hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Rajaku. Haleluya. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Haleluya. Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya pada. Tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi Haleluya. untuk mengikutmu Amin, Tuhan. Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan Walau banyak rintangan dan badai yang menerpa, dan badai pun menerpa, tiada kami
lagi ragu, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Engkau jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Haleluya. Menghadapi dunia yang semakin gelap, biarlah kita minta Tuhan untuk memimpin hidup kita seturut dengan firman-Nya dan menjadi saksi untuk mencari jiwa yang terhilang dan membawanya kepada Tuhan. Kita angkat pujian, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari. Menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan
mencari domba yang sesat, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Biarlah kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang dan membawanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Saya undang kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan. Firman Tuhan yang berisi janji Tuhan bagi kita yang beribadah kepadanya. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji untuk saat ini dan untuk hidup yang akan datang. Kita angkat pujian, Yesus penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas, semua yang bernafas tak berhenti untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah. nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Puji dan hormat, kuasa hanya bagi Raja. Haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi
Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Selamanya kasih Engkau. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami masih diberi kesempatan lagi pagi hari ini untuk kami boleh meninggikan Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan, untuk kami menaikkan ucapan syukur kami, puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang layak untuk terima pujian, penghormatan, sembah, syukur dari kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini siaplah hati kami untuk ditaburi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, apa yang ingin Engkau katakan bagi kami, Engkau katakan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya firman itu yang akan menguatkan kami. Firman itu yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Untuk semakin hari kami menjadi semakin serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Alkitab berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Karena kita tahu bersama di dalam firman Tuhan, banyak sudah kesaksian-kesaksian tentang pekerjaan Allah yang membedakan dirinya dengan Allah-Allah lain yang disembah oleh suku-suku bangsa asing di luar umat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa sejak dari awal, sejak dari perjanjian lama, Allah selalu membuat dirinya atau menegaskan dirinya sebagai Allah satu-satunya yang tidak boleh disamakan dengan kekuatan apapun, karena pada dasarnya segala sesuatu hanya dijadikan atau jadi dan dijadikan oleh Allah kita, yang kita kenal sebagai Allah yang juga telah disembah oleh orang-orang pilihan sepanjang riwayat dari hidup mereka dan sepanjang pengisahan Alkitab tentunya. Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang juga menjanjikan penyertaan atas umat Tuhan dari ketika mereka ada di dalam dunia ini, sejak mereka dilahirkan, bahkan terlebih lagi ketika mereka sudah menyatakan diri untuk menjadi pengikut Tuhan, sampai dengan akhir hidup mereka. Allah menjanjikan penyertaannya, dan bahkan dari pihak Allah sendiri, janji itu berlaku terus sampai kepada waktu yang tidak dapat dihitung, sebab pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang kekal, yang tidak ada masa habis kerjanya. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita juga menyaksikan bahwa demi untuk meneguhkan janji Tuhan ini, maka penyertaan-penyertaan Allah dan pemeliharaan-pemeliharaannya diteguhkan juga dengan kehadirannya
ya, dengan wujudnya sendiri, bahkan bukan hanya sekedar kehadiran secara spiritual, tapi juga wujud Allah itu sendiri di dalam kelembagaan manusia, di dalam diri manusia, itu dikerjakan atau terjadi atas kehendak Allah untuk menunjukkan bahwa Allah betul-betul memelihara manusia dan supaya manusia pun dapat mengkonfirmasinya berdasarkan panca indera mereka. Walaupun sebenarnya Allah tidak perlu meminta konfirmasi ini, tetapi tidak bisa disangkal Bapak Ibu Saudara bahwa iman kita seringkali juga membutuhkan konfirmasi seperti ini. Dan Allah yang tahu kelemahan hati manusia, Allah berkehendak untuk menyatakan itu. Itu sebabnya ada di dalam satu periode dari pekerjaan Allah, ya, satu periode dari kehendak Allah. Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dan apa yang difirmankan atau apa yang diucapkan oleh Allah yang melembaga dalam diri manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus ini adalah firman atau ucapan yang sama, bahkan bisa saya katakan meneguhkan firman-firman Allah sebelumnya di dalam perjanjian lama yang banyak disuarakan oleh nabi-nabi Tuhan. Nah, itu yang akan kita lihat Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Satu dari sekian tema-tema di dalam perjanjian lama yang diangkat kembali oleh Yesus, ya, yang tidak lain adalah Allah sendiri dalam rupa manusia, dengan tujuan untuk meyakinkan para pengikutnya, orang-orang beriman, termasuk saudara dan saya, meyakinkan kita, yang meneguhkan iman kita, bahwa janji Allah tentang pemeliharaannya itu tidak pernah berubah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kesaksian dari Yohanes di dalam Injilnya, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita akan melihat ayat 14 sampai ayat 16. Ayat-ayat ini bercerita tentang gembala domba dan domba gembalaannya. Domba yang mengenal gembala dan begitu juga sebaliknya gembala yang mengenal dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 16 tertulis demikian kesaksian dari Yohanes. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada beberapa kebenaran, saudara, yang perlu kita ketahui dari kesaksian Yohanes di ayat-ayat yang kita baca ini. Yang pertama, bahwa kata akulah gembala yang baik. Mungkin kata yang baik ini terlihat umum, tapi sebenarnya kalau kita meneliti lebih rinci, kata yang baik ini sebenarnya tidak berarti umum, tetapi berarti khusus atau bersifat khusus. Saya bandingkan dengan satu ucapan dari seorang pemuda yang kaya raya yang diceritakan di dalam Matius pasal 19 dan juga diceritakan di dalam kitab Lukas. Ketika seorang muda ini bertemu kepada Yesus, datang kepada Yesus, dan menanyakan apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh kehidupan kekal. Perbuatan baik apakah lebih tepatnya dia mengucapkan kalimat itu?
perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Maka di dalam itu, di Matius 19, kita memang tidak membacanya, saudara. Tapi saya hanya memberi sedikit ulasan saja berkaitan dengan ayat ini. Yesus berkata bahwa mengapa engkau harus mengatakan perbuatan baik? Yesus berkata bahwa hanya ada satu yang baik, yaitu jikalau engkau melakukan perintah Tuhan. Jadi, yang saya sebut dengan pengertian khusus dengan kata yang baik, yang tidak sama dengan kata baik yang mungkin kita jumpai di dalam kamus-kamus umum, baik itu kamus berbahasa Indonesia maupun berbahasa lain, adalah bahwa menurut Alkitab, atau lebih tepatnya lagi menurut Allah sendiri, melalui ucapan Yesus, melalui mulut Yesus, yang baik itu adalah yang melakukan firman Tuhan. Ini bukan hanya sekedar baik karena telah berhasil melakukan satu perilaku moral tertentu dalam satu kaidah atau ukuran moral tertentu. Tetapi dengan jelas Yesus berkata, yang baik itu adalah jikalau engkau melakukan firman Tuhan. Maka berkaitan dengan kata baik itu, ketika Yohanes menggunakan kata ini untuk mengidentifikasi gembala yang tidak lain menunjuk kepada Yesus Kristus, maka gembala yang baik ini bukanlah seorang manusia biasa, tetapi Allah yang telah menjadi manusia dan dalam keadaan sebagai manusia, dia tetap memenuhi tuntutan firman Tuhan. Bukan hanya karena Yesus adalah Allah, tetapi bahwa Yesus juga menempatkan dirinya sebagai satu teladan yang melakukan firman Tuhan, atau yang menjalankan seluruh pelayanannya atas dasar kehendak Allah. Di bagian lain di dalam Alkitab ini, baik di dalam kitab Matius maupun juga di dalam kitab Lukas, saudara akan banyak menemukan bahwa Yesus berulang kali berkata, makananku yang sesungguhnya itu adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, Yohanes ingin menegaskan bahwa yang disebut gembala yang baik bukan karena berperangai baik. Bukan hanya sekedar seorang dengan tampilan sosial atau tampilan moral yang baik. Tapi Yesus sendiri adalah satu sosok manusia. Tentu adalah Allah manusia memang. Tetapi dari segi kemanusiaannya saja, dia mempertahankan kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan dan dipenuhi. Maka dengan sendirinya, identifikasi dari akulah gembala yang baik mengkonfirmasi bahwa Yesus memenuhi syarat untuk menjadi gembala yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hidupnya memang hanya untuk melakukan dan memenuhi kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini pun kita dipastikan, kita ditegaskan, kita diteguhkan bahwa Yesus sebagai gembala domba atas hidup kita. Karena kita adalah domba-dombanya. Atau mungkin saya cukup berkata Yesus sebagai gembala atas hidup kita. Memang betul-betul membuktikan dirinya sebagai gembala yang memenuhi syarat. Sebab dia melakukan firman Tuhan. Bahkan di bagian lain di dalam tulisan Paulus disebutkan sampai matinya pun ia taat. Sampai matinya pun ia tetap memenuhi kehendak Allah. Dengan ayat ini juga kita sudah diteguhkan, saudara, bahwa kalau kita menjadikan Yesus adalah gembala atas kehidupan kita, karena kita juga adalah domba-dombanya, maka sudah pasti kita akan dipelihara, kita akan
dipelihara, ya, kehidupan kita dipenuhi dengan segala kebutuhan, bahkan lebih dari kata pemenuhan kebutuhan hidup, dengan baik, bahkan sesuai dengan kehendak Allah. Hal kedua yang kita lihat dari ayat ini, masih di ayat 14. Setelah kata akulah gembala yang baik, maka Yohanes kemudian menarasikan satu kesaksian dengan kalimat, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Kata mengenal yang dipakai di sini memang mempunyai tingkatan tertentu, saudara. Tetapi yang jelas, apa yang sering dipakai oleh rasul-rasul untuk kata pengenalan, khususnya kalau ini ditinjau dari sudut pandang Allah, maka kata mengenal bukanlah pengenalan yang baru. Artinya bukanlah pengenalan seperti orang sedang baru berkenalan, tapi pengenalan yang sudah cukup lama terjalin. Pengenalan yang didapat karena sudah ada satu komunikasi yang cukup lama. Sudah ada hubungan, bahkan keterikatan yang sudah berlangsung lama. Dan kalau ini dikenakan kepada Allah, maka saudara harus tahu juga bahwa Allah kita pada dasarnya memiliki atribut kemahatauan yang tidak ada pada Allah-Allah yang diakui atau disebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Hanya Allah kita yang maha tahu, yang mengetahui apa yang belum berlangsung, dan sudah mengetahui apa yang nantinya akan berlangsung. Manusia hanya mengetahui apa yang sudah terjadi dan sudah berlangsung. Tapi Allah kita mengetahui segala sesuatu, bahkan ketika riwayat belum ada, ketika pengalaman baru dimulai, ketika bahkan perilaku-perilaku tokoh-tokoh di dalam sejarah, pelaku-pelaku dalam sejarah juga belum hadir. Allah sudah mengetahui keadaan awal dan keadaan akhirnya. Dan itu menunjukkan bahwa pengenalan Allah akan kita adalah pengenalan yang paling luas, pengenalan yang paling dalam, pengenalan yang tidak dapat direkayasa, pengenalan yang tidak dapat dikelabui, pengenalan yang apa adanya. Maka dari ayat ini pun kita dipastikan gembala domba kita, gembala kita adalah Allah yang mengetahui sampai di mana kebutuhan-kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar kebutuhan untuk mempertahankan hidup, tapi juga kebutuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka dari ayat 14 ini, saudara, kita diteguhkan oleh Yohanes. Karena Yohanes memang mempunyai kedekatan yang begitu intim. Lebih dari rasul-rasul lain. Yohanes memang dikenal memiliki kedekatan yang sangat kuat sekali dengan Yesus. Banyak kali di dalam tulisan-tulisannya, Yohanes selalu menyebut dirinya sebagai seorang yang dikasihi. Karena memang kedekatannya sangat kuat. Dan kedekatan inilah yang seolah menjadi semacam syarat pengenalan yang juga kuat. Kalau di pihak Allah tadi saya katakan, pada dasarnya karena Allah maha tahu, sehingga tidak ada yang bisa mengelabui pengetahuan Allah ini. Tetapi manusia, kita, yang seringkali dapat dikaburkan, dapat dikelabui oleh banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dunia, harus memastikan pengenalan kita kepada Allah melalui kedekatan kita, melalui keintiman kita. Maka lambat laun, kita pun mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Bahkan bisa jadi kita pun mengerti hati Tuhan atas hidup kita. Pengenalan ini yang harus tercapai, saudara. Harus sampai pada satu tahap yang sama. Mungkin kualitas pengenalan Allah tidak akan bisa kita samai. Tapi bagaimanapun juga Allah yang mengenal hati kita. Allah yang mengenal kecenderungan hati kita. Dapat
dapat meneguhkan atau setidaknya dapat memampukan kita, ya, atau juga dapat memberikan daya dukung supaya kita memperoleh waktu-waktu di dalam persekutuan dengan Tuhan, mengenal Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Entah berapa tinggi atau berapa dalam tingkat pengenalan kita. Mungkin kita sendiri susah mengukurnya, apalagi orang lain. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan akan menentukan itu. Sensitivitas kita juga, kepekaan kita juga terhadap kehendak Allah. Apa yang kita bisa rasa tentang satu pelanggaran, atau sebaliknya apa yang bisa kita rasa sebagai satu kehendak Allah, itu mungkin sudah menjadi satu indikator bahwa kita sudah mengenal Tuhan jauh lebih lengkap tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sisi kealahan sendiri, kita tahu sekarang bahwa Allah kita betul-betul mengenal kita. Dan kalau Ia mengenal kita, maka Ia mengenal kelemahan kita, dan Ia juga mengenal apa yang diperlukan untuk mengobati kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya tadi saya katakan, kalau Dia mengenal kita dengan baik, Ia pun mengenal kebutuhan kita. Dan satu kebutuhan itulah yang kemudian dicatat di ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Satu yang dibutuhkan oleh manusia adalah keselamatan jiwa. Dan itu sebabnya Yesus Sang Gembala Domba sudah menyiapkan dirinya begitu rupa untuk menjadi konsumsi bagi orang-orang percaya, bagi domba-domba gembalaannya. Dan konsumsi itu adalah tubuhnya sendiri yang menjadi makanan rohani bagi orang-orang percaya. Sehingga ketika makanan rohani itu menjadi bagian kita, kita memperoleh hidup. Sama seperti manusia tidak bisa lepas dari makanannya. Sebab bagaimanapun juga nutrisi di dalam makanan dan minuman kita menjadi daya dukung hidup. Begitulah juga dalam kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara. Perkataan Yesus, yang juga tidak lain disebut dengan firman Tuhan, yang juga tidak lain disinonimkan dengan roti kehidupan, adalah makanan yang sebenarnya, yang tidak lain adalah hidup Yesus sendiri, atau nyawa Yesus sendiri, sebab kematiannya adalah kehidupan bagi kita. Jadi dengan menjadikan Yesus adalah gembala domba kita, kita bukan hanya terpelihara dari kebutuhan-kebutuhan jasmani, kita bahkan terpelihara dari hukuman kekal Allah. Kita diloloskan dari petaka itu. Kita mendapatkan kehidupan Tuhan. Kematian Yesus telah memberikan kehidupan bagi kita. Dan tidak ada gembala manapun di dunia ini yang bisa memberikan kebutuhan sampai di level itu, saudara. Memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Pelayanan seorang gembala mungkin secara maksimal hanya memberikan apa yang di luar dirinya, apa yang dia bisa usahakan dan kumpulkan di luar dirinya untuk kawanan domba-dombanya. Tetapi belum tentu dia berikan dari apa yang di dalam hidupnya sendiri. Dan itu hanya Yesus saja. Dan kebaikan hati dari gembala kita ini, gembala agung kita ini, itu ditunjukkan, saudara, bukan hanya kepada domba-domba peliharaannya. Kalau kita membaca ayat 16, maka saudara akan tahu bahwa kebaikan Allah tadi, kemurahan hati Allah itu menjangkau juga domba-domba lain di luar kawanan gembalaannya. Kita lihat ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Pertanyaannya, mengapa Yesus harus pusing dengan domba-domba lain? Bukankah cukup bagi dia untuk menggembalakan domba-domba yang sudah ada di dalam penggembalaannya? Di dalam
di dalam konteks Palestina, saudara, seorang gembala domba termasuk satu pekerjaan yang sangat berat sekali. Sebab rata-rata di daerah dataran tinggi, karena wilayah penggembalaan di tanah Israel, umumnya mengambil tempat antara kawasan Hebron sampai kepada Sikem. Dataran tinggi ini yang memang paling sering menjadi tempat penggembalaan domba. Dan karena letaknya tinggi, umumnya domba-domba ini ketika mencari rumput untuk makanan mereka, seringkali menjauh dari kawanan. Dan seringkali juga menjauh dari pantauan gembala mereka. Tetapi karena rata-rata gembala-gembala di Palestina rajin menghitung domba-domba mereka. Dan mereka selalu ingin memastikan sebelum mereka membawa pulang domba-domba, mereka selalu menghitung. Maka domba-domba yang sudah menjauh dari mereka cukup hanya dengan diberi tanda dengan cara pelemparan batu di depan muka mereka, itu sudah menghentikan langkah domba untuk menjauh dari kawanan. Sehingga dengan batu yang jatuh di depan mereka, menandakan bahwa mereka harus kembali ke arah pelemparan batu. Dan itu tandanya mereka kembali kepada kawanan domba. Maka dari situ saja, saudara, kita bisa tahu pekerjaan gembala bukan pekerjaan yang mudah. Lalu mengapa Yesus masih harus peduli dengan domba-domba lain? Karena ayat 16 mengisyaratkan hal itu. Bahwa padaku ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Dari kandang yang disebut dengan kandang itu adalah Yudaisme. Kandang ini adalah Israel, saudara. Maka kalau ada domba yang bukan dari kandang, berarti ini domba yang non-Israel. Tapi saudara harus tahu bahwa memang Yesus datang bukan hanya untuk umatnya saja. Yesus datang bersiap atas kehendak Allah untuk menjadi konsumsi bagi dunia. Dan inilah segi kebaikan Allah tadi. Sebab dia adalah pelaksana dari firman Allah. Yesus disebut baik bukan karena ia dididik dengan baik. Tapi karena ia konsen dalam memenuhi firman Tuhan. Dan Allah berkehendak agar domba-domba lain yang di luar kandang Yudaisme juga harus dibawa. Maka Yesus pun memenuhi hal itu. Itu sebabnya sebagai gembala domba yang harus melakukan firman Tuhan, Yesus pun mengupayakan supaya ada domba-domba yang bukan dari kandang Yudaisme. Dan tentunya itu adalah kita, Bapak Ibu Saudara, yang kemudian di dalam catatan Paulus disebut dengan kata gereja. Itulah domba-domba lain yang di luar kandang Yudaisme. Yesus perhatikan, Yesus bawa masuk. Betapa beratnya pekerjaan ini. Menjadi gembala di kandang Yudaisme saja itu sudah berat, saudara. Tetapi kerelaan Yesus untuk menuntun masuk domba-domba liar. Ya, saya katakan domba liar itu adalah gereja nantinya. Yang kemudian disebut gereja karena kita bukan kelompok dari Yahudi. Tapi bagaimanapun juga kita adalah domba yang dituntun Allah untuk masuk di satu kandang yang sama. Tapi setelah ada domba-domba lain, kandang itu tentu tidak bisa lagi disebut dengan Yudaisme. Kandang itu hanya bisa disebut sebagai murid-murid Tuhan atau pengikut Tuhan. Maka bersyukurlah kita kalau atas kemurahan hati Allah, pemeliharaan atas hidup kita juga ternyata dikehendaki oleh Allah. Kehidupan kita, keberlangsungan hidup kita juga dikehendaki oleh Allah. Dan keselamatan jiwa kita juga ternyata dikehendaki oleh Allah. Allah tidak hanya berkehendak untuk menyelamatkan umat pilihannya yaitu Israel. Allah tidak hanya bertahan, saudara, dengan kehendaknya itu. Tapi Allah juga mengembangkan kehendaknya juga. Memperluas kehendaknya. Sehingga kita yang kemudian disebut gereja Tuhan memperoleh hak hidup, memperoleh hak kebebasan, memperoleh hak pemeliharaan yang sama dengan domba-domba yang awal. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hal yang perlu kita syukuri ini. Maka apa yang perlu kita buat selain dari firman Tuhan ini?
Kalau kita menyadari dan kita tahu bahwa gembala domba kita adalah gembala yang baik, dan nilai baiknya itu bukan nilai pola asuh, tapi nilai dari ketaatan firman Tuhan, maka sebagai domba-domba kita pun harus dan wajib untuk menjadi orang baik, bukan karena pola asuh, tapi karena melakukan firman Tuhan. Sebab dengan melakukan firman Tuhanlah Allah memandang layak kita mendapatkan pemeliharaan atas hidup, keberlangsungan atas hidup, bahkan hak atas kehidupan kekal yang tidak dapat direnggut dari siapapun. Maka terpujilah nama Tuhan, saudara, kalau sampai hari ini kita tetap menjadikan Yesus Kristus gembala domba kita, gembala kita domba-domba gembalaannya, maka berarti kita akan tetap memiliki hidup. Bahkan hidup Tuhan sendiri, sebab kematiannya adalah kehidupan buat kita. Kematiannya adalah pemenuhan kebutuhan untuk hidup kita. Terpuji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, meneguhkan bahwa kitalah domba-domba yang tidak akan dibiarkan. Domba yang lain pun Tuhan cari. Kita ini sebenarnya adalah domba yang lain itu. Domba yang bukan dari kandang Yudaisme. Tapi karena Allah berkehendak untuk membuat kita hidup, maka biarlah kita juga memiliki kehendak untuk hidup bagi Tuhan. Maka kita percaya, saudara. Saya juga percaya secara pribadi. Kita akan menjalani satu kehidupan yang sangat menyenangkan. Walaupun dunia mungkin tidak memberi kesenangan, tetapi di dalam Tuhan hidup kita akan sangat menyenangkan. Tuhan memberkati kita. Saya mengajak saudara untuk menyanyi satu pujian untuk menaikkan ucapan syukur kita, untuk menyatakan satu kehendak kita. Kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus yang hidup hanya untuk memenuhi kehendak Tuhan. Kiranya kita mau memenuhi kehendak Tuhan. Haleluya. Mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia
pengakuan jujur di hadapan semua yang berikan hidup kita, karena hanya hidup kita yang bisa kita berikan. Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Ambil waktu untuk mengoreksi hidup kita. Apa yang bisa kita ingat, kita sadari dari hidup kita. Yesus Gembala Domba kita selalu berusaha untuk memenuhi kehendak Allah. Tidak ada yang Dia simpangi, tidak ada yang Ia lewati. Menjelang matinya pun Dia taat, menuju salib pun Dia taat. Tapi hidupnya, kematiannya menjadi hidup bagi kita. Haleluya. Kalau hanya sekedar pemeliharaan atas kebutuhan hidup, Dia bisa memenuhinya. Karena Ia memberikan lebih dari apa yang mungkin kita sering kali teriakkan kepada Tuhan. Dia berikan hidupnya, Dia berikan keselamatan jiwa buat kita. Kita mungkin hanya bisa berteriak untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita, tapi Dia berikan lebih dari apa yang kita minta. Balaslah hidup kita dengan menuruti firman Tuhan. Balas kasih Tuhan. Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Ku mencinta Dia Cintai Tuhan kita lebih dari semua. Tempatkan Dia di atas segala sesuatu yang kita cintai. membalas kasih-Nya. Haleluya. Mari nyatakanlah bahwa kita ingin mengasihi Tuhan, kasihi dengan segenap hati, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus, dengan
hidup kami, yang mengenal kami sampai kepada kedalaman hati kami. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa pemeliharaan-Mu bukannya sekedar janji-janji seperti manusia berjanji, tapi ingin membuktikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berbeda, Allah yang setia, Allah yang punya kekuasaan dan kehidupan atas semesta dan manusia. Allah yang ingin membuktikan diri-Mu tidak dapat disamai oleh apapun juga. Engkau memelihara kami karena cinta, bukan hanya karena untuk mendapat pengaruh. Karena Engkau sendiri adalah kasih itu sebenarnya. Engkau sendiri adalah kebaikan itu sejatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau firman-Mu datang kepada kami untuk mengingatkan bahwa Engkau memberi kepada kami sampai kepada kebutuhan-kebutuhan rohani, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan jasmani. Engkau berikan kami keselamatan. Engkau berikan kami kehidupan kekal. Karena Engkau harus melakukan firman Tuhan. Maka biarkan kami juga terdorong untuk melakukan firman Tuhan. Seperti lagu ini berkata, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena firman-Mu adalah roti kehidupan yang membuat kami bertahan hidup secara rohani. Karena hanya firman-Mu lah. Firman-Mu lah sebenarnya kehidupan bagi kami. Tuhan, terima kasih banyak. Dan kalau kami dalam hari-hari kami mungkin lebih banyak untuk berjalan menjauh dari kawanan domba yang lain, kami mungkin dapat merasakan berjalan menjauh dari gembala agung kami. Maka dengan firman Tuhan ini kami mengingat bahwa lebih jauh, makin jauh dari gembala domba kami, kami bukan hanya tersesat, tapi juga kami dapat kehilangan kehidupan. Kami kehilangan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan bagi hidup kami ada ketika kami dekat dengan Engkau. Ketika kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tidak terbatas kepada jemaat di GBDI Ketapang, Keramat juga Neo Soho. Tapi juga mungkin ada anak-anak Tuhan yang juga turut menyaksikan beribadah melalui live streaming ini, melalui online ini. Tuhan berkati mereka, ketuk hati mereka ya Tuhan. Sadarkan mereka bahwa kehidupan sesungguhnya itu ada ketika kami menjalani firman Tuhan. Sebab gembala agung kami juga menjalani hidupnya untuk memenuhi firman Tuhan. Tidak ada kehidupan di luar firman-Mu. Tidak ada keamanan di luar firman-Mu. Tidak ada kesejahteraan di luar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu lah yang menyediakan segala sesuatu yang tidak bisa dunia sediakan. Dan yang juga tidak bisa kami sediakan sendiri. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkatilah jemaat-Mu lagi sekali. Berkatilah pelayanan-pelayanan dari GBDI Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Berkatilah ya juga Tuhan, gembala dan wakil gembala. Berkati mereka Tuhan, supaya pelayanan mereka juga menjadi berkat bagi kami semua. Jiwa-jiwa yang tidak lain adalah domba-domba-Mu. Kami terpelihara karena tiap hari kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kami dilayani dengan baik. Kami mendapatkan kepastian akan jaminan kehidupan kalau kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas kami semua. Berkati mereka ketika mereka di luar rumah. Berkati mereka ketika mereka di dalam rumah. Berkati mereka ketika mereka sedang bekerja. Mereka sedang beraktivitas. Lindungi mereka di jalan. Lindungi mereka dimanapun mereka berada. Jauhkan dari bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Berkatilah apa yang layak diberkati ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang memang memohonkan kesembuhan bagi penyakit mereka. Tuhan berikan kelegaan buat mereka yang meminta
kelegaan karena tekanan-tekanan hidup. Apa yang Engkau tahu dari teriakan penderitaan umat-Mu, maka Engkau Gembala Agung Sang Pemelihara, Engkau akan memenuhi kebutuhan kami, menenangkan kami, menenteramkan kami umat-Mu, mensejahterakan kami umat-Mu, memberikan kedamaian bagi umat-Mu, membuat kami aman di dalam segala tindak tanduk kami, di dalam segala aktivitas kami, dan menghibur kami dengan berkat-berkat rohani tentunya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai Tuhan datang kembali, dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.